Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku di channel Indira's Kitchen. Di video kali ini aku bikin cemilan simple. Bisa banget kalau mau dijadikan ide jualan ya bun. Jual seribuan sudah laris manis. Yuk langsung saja ke cara membuatnya. Pertama, di sini aku akan buat biangnya ya bun. Siapkan teflon, masukkan tepung tapioka sebanyak 50 gram. Tambahkan 1 sachet bawang putih bubuk. Bisa diganti 2-3 siung bawang putih yang dihaluskan. 1 sendok teh kaldu bubuk. Tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil. Lalu semua bahannya ini bisa kita aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu. Terakhir bisa kita tambahkan air sebanyak 250 ml ya bun. Dan kita aduk kembali hingga tercampur rata sampai tidak ada tepung yang berkerindil ataupun yang mengendap di bawahnya ya bun. Kalau sudah tercampur rata bisa kita masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini. Di tahap ini jangan sampai berhenti untuk mengaduknya ya bun, nanti lama-kelamaan biangnya akan terbentuk dengan sendirinya. Oke, ini untuk mengaduknya semakin berat, pokoknya kita aduk aja terus seperti ini sampai nanti warna putih dari tepung itu sudah tidak ada. Nah, untuk tekstur biangnya itu kayak gini ya bun, sudah matang. Matikan api kompornya lalu bisa disisihkan dulu, nanti bisa digunakan ya. Selanjutnya siapkan wadah yang cukup besar, masukkan tepung tapioka sebanyak 250 gram. Terakhir kita masukkan biang yang sudah kita buat tadi ya bun. Untuk biangnya ini aku masukkan semuanya, kondisinya juga masih panas, jadi untuk mengaduknya aku pakai bantuan sendok terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini awalnya emang terlihat kering ya bun, jadi di sini aku tambahkan air secukupnya saja. Untuk penggunaan airnya bisa dikira-kira ya, karena setiap tepung itu memiliki tingkat kelembapan yang berbeda-beda. Nih, dalam adonan ini aku tambahkan kaldu bubuk sebanyak setengah sendok teh, jadi untuk penggunaan kaldu bubuknya ada 1,5 sendok teh ya bun. Pokoknya nanti untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi, kalian tinggal screenshot aja. Oke, kalau sudah tercampur rata seperti ini, adonannya sudah tidak ada warna putih-putihnya, tandanya sudah siap digunakan. Jadi ini akan aku sisihkan terlebih dahulu, baru nanti aku gunakan. Nah, di sini aku siapkan kulit pangsit atau kulit dimsum juga boleh. Kalau aku sih pakai kulit dimsum, bentuknya bulat kayak gini ya bun. Karena di tempatku itu kulit pangsit bulat itu susah nyarinya, jadi kebanyakan itu ada kulitnya dimsum. Ambil 1 lembar kulit dimsum, lalu kita akan ambil adonan acinya tadi secukupnya saja sambil dibentuk memanjang seperti ini. Letakkan di bagian tengah kulit dimsumnya, lalu kita akan gulung ya bun. Bagian dalamnya agak dilonggarin, lalu beri perekat bagian ujung menggunakan air. Dan seperti ini hasilnya, kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan sekali lagi ya, untuk caranya itu masih sama kayak tadi. Kita ambil kulit dimsum 1 lembar dan kita akan isi dengan acinya seperti ini. Pokoknya kalian tinggal ikutin step by stepnya seperti di video, mudah banget kok bikinnya. Oh ya, maaf banget ya bun kalau ada suara ayam atau apa berisik gitu, karena ini tuh aku voice overnya di pagi hari, sedangkan rumahku itu deket banget sama PAUD dan juga ada ayam juga di sekitar rumahku. Nah, pokoknya kita lakukan sampai selesai. Dari satu resep ini aku hasilkan 52 biji ya bun. Camilan ini bisa banget kalau mau dijadikan frozen food, tinggal kalian simpan aja di kulkas. Cuma ini aku mau langsung goreng aja semuanya, jadi aku akan buat bahan balurannya. Siap wadah, masukkan tepung terigu, tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah dipotong, 4 buah cabai merah keriting yang sudah dipotong, 1 sendok teh kaldu bubuk. Terakhir kita masukkan air sebanyak 200 ml. Lalu semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata sampai tidak ada yang berkerindil ya bun, ataupun yang menggumpal. Terakhir masukkan minyak goreng sebanyak 1 sendok makan dan kita aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Nah, ini dia untuk tekstur bahan balurannya sudah siap digunakan ya bun. Memang agak cair sedikit tapi juga nggak terlalu cair banget. Lalu kita masukkan cipanglung alias aci pangsit gulungnya ke dalam bahan baluran. Baluri menggunakan sentuhan sendok seperti ini aja. Nah, kalau sudah ini bisa langsung kita goreng di minyak yang sudah panas. Di sini aku menggunakan api sedang aja ya bun. Untuk menggoreng cipanglung ini jangan langsung kita balik, jadi tunggu bagian bawahnya kokoh terlebih dahulu. Nanti kalau agak lengket satu sama lain itu nggak apa-apa banget ya bun. Pokoknya nanti kalau bawahnya sudah kokoh, lalu kita akan balik perlahan seperti ini. Untuk cipanglungnya tidak akan lengket satu sama lain kok, dan ini harus kita bolak-balik supaya matangnya juga merata ya bun. Pokoknya kita akan goreng sampai berubah warna kecoklatan, bagian luarnya juga sudah garing.
Nah, ini menurutku sudah matang ya bun, langsung saja bisa kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semua cipalungnya selesai digoreng. Nah, ini dia setelah aku goreng semuanya ya bun, satu resep aku hasilkan 52 biji, banyak banget dan sudah siap dijual. Atau bisa juga nanti harga jualnya kalian sesuaikan di daerah masing-masing ya bun. Sekarang aku akan kasih tunjuk untuk isiannya. Jadi cipalung ini bagian luarnya itu kering ya, tapi bagian dalamnya super kenyal, rasanya itu enak, kenyal-kenyal tapi ada kriuknya gitu. Cocok untuk cemilan anak-anak di rumah supaya nggak mudah jajan di luar, atau bisa juga untuk ide jualan di depan teras rumah, titip-titipkan di sekolah. Insya Allah anak-anak pasti suka, rasanya enak, gurih, kalian wajib cobain deh seumur hidup sekali. Selamat mencoba ya bun. Kali ini aku bikin ide jualan simple nih, olahan dari kulit lumpia. Langkah pertama, kita siapkan teflon dan masukkan minyak goreng secukupnya saja. Kalau minyaknya sudah panas, tinggal kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Nanti untuk takaran lengkapnya aku tulis di kolom deskripsi ya bun. Untuk perbawangannya ini sudah aku cincang kasar, atau bisa juga kalau mau dichopper atau dihaluskan ya bun. Kemudian kita tumis hingga harum dan juga matang seperti ini. Selanjutnya tinggal kita masukkan 100 gram kentang yang sudah dipotong dadu dan juga sudah direbus. Masukkan 200 gram wortel yang sudah dipotong dadu dan juga sudah direbus. Masukkan 50 ml air. Ini kentang dan wortelnya sengaja aku rebus terlebih dahulu supaya nanti untuk proses memasaknya lebih cepat ya bun. Selanjutnya kita masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh micin, setengah sendok makan gula pasir, setengah sendok makan saus tiram. Setelah semua bumbunya masuk, tinggal kita aduk aja hingga tercampur rata seperti ini. Kemudian kita masukkan 200 gram daging ayam yang sudah direbus dan juga sudah dicoper. Aku gunakan bagian dada ya bun. Dan ini bisa juga kalau mau disuir-suir kecil-kecil gitu, kalau misal nggak ada chopper. Selanjutnya ini kita aduk sebentar hingga tercampur rata. Di sini kalian bisa koreksi rasa ya bun, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan bumbu. Karena menurutku rasanya sudah pas, jadi terakhir aku masukkan 2 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil. Dan kita akan masak bahan isiannya ini nanti sampai teksturnya agak kering gitu, jadi bukan yang basah. Nah, ini dia sudah jadi ya untuk bahan isiannya. Bisa kita matikan api kompornya dan kita sisihkan, biarkan hingga agak dingin dulu baru nanti kita gunakan. Dan di sini aku akan siapkan semua bahannya. Pertama ada kulit lumpia. Aku pakai ya kulit lumpia bentuknya kotak seperti ini ya bun. Ini mereknya ada Vina gitu. Aku beli di frozen food dekat rumah. Dan di sini aku siapkan juga bahan perekatnya cuma dari tepung terigu yang dilarutkan dengan air. Terakhir di sini ada bahan isian yang sudah kita dinginkan ya bun. Lalu kita ambil 1 lembar kulit lumpia. Oh ya, misal kalau kalian nggak mau pakai kulit lumpia bentuk kotak kayak gini, bisa juga pakai kulit lumpia biasa. Karena untuk yang bentuk biasa itu kayak bulat itu harganya cenderung lebih murah ya bun. Kemudian ini aku akan potong menjadi 2 bagian seperti ini kulit lumpianya. Selanjutnya bisa kita rekatkan satu sama lainnya menggunakan bahan perekat tepung terigu tadi seperti ini. Kemudian kita akan bentuk seperti bentuk segitiga, kita lipat kayak gini ya bun. Untuk caranya kalian tinggal ikutin seperti di video aja. Dan ini aku akan isi bahan isiannya sebanyak kurang lebih 1 sendok makan, tapi nggak sampai penuh ya bun. Kemudian kita beri perekat lagi supaya nanti bentuknya lebih kokoh. Dan kita akan bentuk kayak bentuk segitiga, tinggal digulung-gulung aja seperti ini. Dan di lipatan terakhir ini aku beri bahan perekat seperti ini supaya nanti lebih menempel dan tidak mudah bocor. Misal masih ada kulit lumpia sisa kayak gini, tinggal dirapikan dengan cara digunting kayak gini ya bun. Nah, ini dia sudah jadi ya bun. Kalau sudah, ini aku akan sisihkan terlebih dahulu. Kita buat sekali lagi. Untuk caranya itu masih sama kayak sebelumnya. Ini sengaja aku zoom supaya memperjelas aja ya bun. Kulit lumpianya kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian kita akan bantu rekatkan kulit lumpianya satu sama lainnya kayak gini dengan bahan perekat tepung terigu. Oh ya, maaf banget ya bun kalau ada suara-suara berisik, karena aku voice overnya siang hari dan aku tinggal di pedesaan, jadi memang lagi rame juga. Kita balik lagi ke cara membuatnya ya bun. Ini aku bentuk segitiga kayak gini, beri bahan perekat supaya lebih menempel dan tidak mudah bocor. Lalu kita akan isi bahan isiannya kurang lebih 1 sendok makan, tapi nggak sampai penuh ya bun, atau bisa juga kalau mau kalian sesuaikan saja, karena nanti kalau mau dijual juga tergantung harga jualnya ya bun. Dan ini aku akan lipat, kita bentuk segitiga kayak tadi. Kalian tinggal ikutin caranya seperti di video, karena aku bingung ya mau jelasinnya gimana.
Oh ya, buat kalian semua yang sedang nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video menarik selanjutnya tentang ini jualan. Dan buat yang sudah, tolong dong share video ini di sosial media kalian. Terima kasih. Satu resep ini aku hasilkan 40 pieces ya bun. Ini aku ada dua bentuk. Yang pertama ada bentuk segitiga yang aku buat tadi. Nah, yang kedua aku bentuk lumpia pada umumnya, cuma digulung aja kayak gini. Jadi nanti untuk bentuknya kalian sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Jajanan satu ini bisa kalian simpan di kulkas untuk stok frozen food, atau bisa juga langsung digoreng seperti ini ya bun. Karena di rumahku lagi rame juga, jadi ini aku goreng semuanya. Di sini aku goreng menggunakan api sedang, dan jangan langsung dibalik ya bun. Tunggu bagian bawahnya kokoh atau berubah warna kecoklatan, baru bisa dibolak-balik seperti ini. Nah, kalau sudah berubah warna kecoklatan kayak gini, tandanya sudah matang, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Untuk menggoreng kulit lumpianya ini tuh nggak perlu terlalu lama ya bun. Pokoknya kalau sudah berubah kecoklatan tinggal langsung diangkat dan ditiriskan aja. Lakukan sampai semuanya selesai digoreng ya. Kalau sudah, ini aku akan sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini dia lumpia gorengnya sudah jadi. Hasilnya ada 40 pieces ya bun, banyak banget. Tapi sudah ada beberapa yang dimakan duluan. Dan ini itu untuk bentuknya cantik banget ya, segitiga kayak gini. Nggak banyak sih untuk kulit lumpia bentuk segitiga. Untuk tekstur luarnya itu garing banget, dan dalamnya full ayam dan juga kentang wortel kayak gini ya bun. Yuk kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya itu enak banget bun. Luarnya itu garing, krenyes gitu, dalamnya gurih, dan ayamnya juga berasa ya, walaupun tadi pakainya cuma sedikit. Untuk rasanya ini balance banget, karena aku cenderung ke gurih bukan yang ke manis gitu. Bagi yang suka pedas bisa juga nih kalau mau ditambahkan saus sambal kayak gini, karena rasanya sama-sama enak ya bun. Atau bisa juga dimakan pakai cabai rawit hijau. Dan di sini aku kemas menggunakan mika ya bun. Untuk ukurannya nanti aku tulis di kolom deskripsi. Satu mika bisa diisi 3 pieces. Untuk harga jualnya nanti bisa kalian sesuaikan saja di daerah masing-masing ya. Kalau di tempatku ini bisa banget dijual di harga 5.000 isi 3. Dan untuk rasanya nggak perlu diragukan lagi. Anak-anak bahkan sampai orang dewasa ataupun sampai orang tua pun suka sama jajanan satu ini karena seenak itu. Jadi kalian wajib cobain. Untuk ide jualan atau cemilan di rumah cocok banget ya bun. Apalagi kalau mau dijadikan isian snack box juga boleh. Selamat mencoba. Bye bye.